Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Dapurnya Hesti. Kali ini aku mau bikin bakpao. Ini teksturnya lembut banget, tentunya anti kempes dan anti keriput. Bisa banget untuk ide cemilan di rumah maupun ide jualan. Penasaran bagaimana cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip ya. Yuk langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Yang pertama, masukkan 260 gram tepung terigu protein rendah, aku pakai merek Kunci Biru. 40 gram tepung maizena, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, dan setengah sendok teh baking powder. Lalu lanjut tambahkan 150 ml air. Di sini karena aku mau menguleni menggunakan mixer, jadi aku pakai air yang dari kulkas. Kalau kalian menguleni menggunakan tangan, bisa menggunakan air yang suhu ruang ya. Lalu lanjut uleni menggunakan mixer dengan kecepatan sedang. Uleni sampai adonan setengah kalis. Kalau adonan sudah setengah kali seperti ini, lanjut masukkan 30 gram margarin putih. Bisa juga menggunakan margarin kuning, tapi nanti hasilnya bakpaonya agak kekuningan ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut uleni sampai adonan benar-benar kalis elastis. Buat teman-teman yang baru bergabung, yuk klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari channel Dapurnya Hesti. Kalau dirasa video ini bermanfaat, yuk share juga video ini ke media sosial yang kalian punya ya. Nah, kalau adonan sudah terlihat halus dan lembut seperti ini artinya adonan sudah kalis elastis. Matikan mixer. Untuk memastikan adonan sudah kalis elastis, ambil sedikit adonan kemudian rentangkan. Jika membentuk selaput yang tidak mudah robek seperti ini artinya adonan sudah kalis elastis. Lanjut rapikan adonan, jangan lupa tangan diolesi minyak terlebih dahulu agar tidak lengket. Bagi adonan menjadi 12 bagian, untuk berat per bagiannya sekitar 43-44 gram. Kalau tidak ada timbangan, bisa dikira-kira aja ya untuk beratnya. Nah, kalau semuanya sudah selesai ditimbang, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses rounding. Ambil satu bagian adonan, lalu bulat-bulatkan seperti ini sampai bagian luarnya terlihat rata dan halus. Nah, hasilnya seperti ini. Tata adonan yang sudah dironding sesuai dengan urutannya. Lalu lanjut rounding untuk adonan selanjutnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kalau semua adonan sudah selesai dironding, tutup adonan menggunakan kain agar adonan tidak kering. Lalu ambil adonan yang pertama kali dironding. Pipihkan pelan-pelan menggunakan rolling pin. Lanjut tipiskan bagian pinggirnya menggunakan jari. Biarkan bagian tengahnya agak tebal ya. Lanjut masukkan isian sesuai selera. Di sini aku pakai selai coklat. Bisa juga menggunakan isian kedelai ataupun keju. Nah, kalau udah, rekatkan bagian pinggirnya seperti ini. Rekatkan dan cupit-cupit agar isian selai tidak bocor keluar.
Kalau udah, rapikan dan bulatkan kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut tata adonan di atas kertas roti ataupun paper cup seperti ini. Nah, kalau udah, lanjut lakukan hal yang sama sampai adonan yang terakhir. Kalau udah, lanjut tutup adonan menggunakan kain bersih dan diamkan atau istirahatkan selama kurang lebih 20 menit sampai adonan mengembang. Setelah 20 menit diistirahatkan, adonan sudah mengembang 2 kali lipat dan ini siap untuk dikukus. Tata adonan di atas saringan kukusan. Kemudian kukus selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa air kukusannya dididihkan terlebih dahulu. Kalau kalian menggunakan kukusan dengan tutup yang datar, bisa dilapisi dengan kain agar air kukusan tidak menetes ke dalam adonan. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, matikan api kompor dan jangan dibuka tutup kukusannya selama 1 hingga 2 menit agar bakpaonya tidak mengkerut atau tidak kempes. Nah, ini dia hasil bakpaonya. Ini bakpaonya tidak mengkerut dan tidak kempes ya. Ini siap diangkat, kemudian lanjut kukus sisa adonannya. Nah, mudah kan cara buatnya? Ini sangat enak kalau dimakan saat masih hangat. Kalau nantinya sudah dingin, bisa dihangatkan lagi kalau mau dimakan. Ini teksturnya sangat lembut, tidak keriput, dan anti kempes. Sangat cocok untuk ide jualan, isian snack box, dan ide cemilan untuk keluarga tercinta di rumah. Untuk resep lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi di bawah judul. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.